Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Surat yang dibaca masih surat Yunus sekarang. Masuk surat Yunus. Juznya juz 11. Ayat yang dibaca yaitu sekarang mulai ayat 6. Untuk itu mohon dibuka Qur'annya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, wa ma khalaqallahu bersama dan apa yang diciptakan Allah yang ada di langit dan di bumi, itu semuanya merupakan tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu harus menyadari bahwa terjadinya pergantian malam dan siang dan apa saja yang ada di langit dan bumi itu ya atas kehendak Allah, itu semua ciptaan Allah. Itu harus sadar. Orang mukmin, orang yang takwa itu menyadari seperti itu. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha waladzina hum an ayatina ghafilun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sungguhnya orang-orang yang tidak mengharap ketemu dengan kami Allah besok di akhirat. Nah, jadi orang yang tidak punya perasaan bahwa besok akan ketemu dengan Allah, kok tidak punya perasaan seperti itu. Waradu bil hayati dunya, dan dia itu hanya puas, senang hidup di dunia ini. Senang hidup di dunia dan puas dengan kehidupan di dunia ini, dengan segala macam keadaan di dunia ini. Wat ma'annu biha waladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka merasa tenang tentram hidup di dunia yang seperti ini ya. Waladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang terhadap ayat itu melupakan, dan orang-orang yang tidak mau tahu tentang Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, lupa pada Al-Quran. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, mereka itulah orang-orang yang disediakan tempat besok itu di neraka. Ya karena perbuatan mereka itu. Apa perbuatan mereka? Ya tadi, dia tidak mengharap ketemu dengan Allah. Dia hanya senang hidup di dunia dengan sisinya ini, dan dia tentram dengan kehidupan dunia seperti itu. Dan dia pada ayatnya Allah dia lupa, tidak mau Al-Quran. Nah itu bagi mereka itu apa? Tempat mereka yang neraka jahanam itu. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan mereka. Ya tadi perbuatannya tidak mau ketemu Allah di akhirat, dan dia senang hidup dunia dengan tentramnya ya, dan dengan ayatnya Allah dia lupa. Ya sudah, perbuatan seperti itu mengakibatkan mereka itu ditempatkan di api neraka itu di akhirat. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada rukun iman yang 6 itu dan mengerjakan perbuatan yang baik, amal soleh dalam rangka mengamalkan isi Al-Quran dan hadis itu. Yahdihim rabbuhum bi imanihim, Allah memberi petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka. Dengan mereka itu beriman kepada rukun yang 6 itu berarti Allah memberi petunjuk pada mereka. Apa balasannya? Tajri min tahtihimul anhar, maka akan diberi pahala yaitu surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Ya, ini akan mengalir di bawahnya sungai-sungai fil jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh diberi petunjuk oleh Allah dengan keimanannya itu, mereka akan dibalas yaitu masuk surga naim yang di bawah itu mengalir sungai-sungai begitu.
dakwahum fiha subhanakallahumma. Lah, doa orang-orang di surga itu kalau mereka itu memohon kepada Allah, ya mohon apapun, doanya itu ya mengatakan subhanakallahumma, maksud engkau ya Allah Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, hanya ngomong itu. Lalu baru ngomong itu harus sudah tahu dia minta apa, harus dikasih, begitu. Doanya yaitu subhanakallahumma, maksud engkau ya Allah Tuhanku. Wa tahiyatuhum fiha salam, dan ucapan mereka kepada Allah, teguran mereka kepada Allah di surga itu salam, ya kesejahteraan. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir doa mereka setelah selesai berdoa mereka dengan ucapan subhanakallahumma, lalu permohonan apa itu dikemukakan lalu dipenuhi oleh Allah, dan akhir doanya itu yaitu wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir doanya itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu ada tuntunan menjelaskan yang menjelaskan bahwa afdhalud dzikri la ilaha illallah, afdhalud doa, afdhalnya doa yaitu bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau orang mau berdoa kok tidak bisa bahasa Arab, ya doa saja dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Mohon apa kepada Allah, dikemukakan, minta ini, minta ini, minta ini, minta tolong ini, lalu akhirnya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Ya alhamdulillah itu merupakan afdhalu doa, seutama-utamanya doa. Nah itu berdoa dulu ya, apa yang kita minta. Kalau memang tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, orang Jawa bahasa Jawa, bahasanya masing-masing, tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya sudah. Walau yu'ajilullahu linnasi syarra istijalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan sekiranya Allah menghendaki disegerakannya kejahatan pada manusia, yani kalau Allah menghendaki loh, dan jika Allah dan sekiranya Allah itu akan menyegerakan kejahatan bagi manusia, istijalahum bil khair, ya mestinya Allah itu akan mengabulkannya, akan melaksanakannya. Seperti kalau orang-orang itu mohon kebaikan, disegerakannya kebaikan yang diminta itu. Tapi lakudiya ilaihim ajalum. Lah kalau begitu, kalau ada orang minta jahat, minta disegerakan kejahatannya itu, niscaya Allah itu lah mengatur, ya cara bagaimana? Dia dimatikan. Jadi maksudnya begini loh. Allah itu kalau dimintai oleh orang yang entah baru kesal hati, entah putus asa, lalu minta umpamanya aku minta dimatikan saja, atau umpamanya harta saya biar hancur saja, anak saya bisa biar celaka saja. Kalau minta seperti itu, ada orang minta seperti itu kalau mau Allah menghendaki akan disegerakan. Sepertinya kalau orang itu minta kebaikan, orang mohon kebaikan itu diijabahi cepat gitu. Tapi orang-orang yang mohon jahat untuk dirinya itu Allah tidak mau melaksanakan, karena Allah itu maha kasihan pada mereka, Allah maha rahim pada mereka. Tidak diberi kesempatan untuk minta jahat, tidak dituruti permohonan kejahatannya itu, karena Allah kasihan mereka itu. Makanya kalau Allah itu mau minta permintaan jahat itu dicepatkan, ya caranya dimatikan dia. Sudah dimatikan. Nah contohnya orang yang sudah putus asa, sudah hidup itu tidak ada harapan apa-apa, lalu dia bunuh diri, nah itu ketentuannya Allah ya dia mati. Tapi bunuh diri itu salah, karena apa? Itu nanti bisa di akhir dikatakan, hambaku mendahului kehendakku. Padahal dia sebenarnya belum sampai waktunya mati, tapi dia membunuh diri. Nah itu ya kehendak Allah, tapi atas kemauan dia sendiri, lalu dikatakan, hambaku mendahului aku. Jadi prinsipnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha kasih. Kalau dimintai oleh hambanya tentang hal yang tidak baik, Allah itu tidak akan mengabulkan. Gitu loh. Kalau memang dia minta seperti itu, ya malah dimatikan itu tadi caranya. Padahalnya pada dasarnya kalau Allah itu ada hamba yang minta tentang kebaikan itu cepat-cepat dituruti, disegerakan permintaannya itu.
Tapi kalau mintanya jahat itu tidak dituruti karena belas kasihnya Allah pada mereka itu. Kalau itu harus dituruti ya dimatikan dia itu. Nah mati atas kehendak Allah atau mati karena diri sendiri putus asa tadi. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan biarkanlah fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ina. Dan biarkanlah orang-orang yang tidak mengharap ketemu kami Allah besok di akhirat. Biarkanlah saya itu. Biarkan bagaimana? Fi tughyanihim ya'mahun, dibiarkan dalam ya kebingungan karena kesatan mereka. Ya dia itu sesat, ya toh. Karena ya sesat mengikuti apa? Jalur yang tidak dikehendaki Allah, sesat dari iman dan keislaman itu, tidak tunduk patuh pada Allah Rasulnya. Dia dibiarkan oleh Allah, dibiarkan dalam bingung, keadaan bingung karena sesatnya mereka itu. Jadi orang yang tidak ikuti jalur Allah itu bingung loh mereka itu. Bagaimana aku disuruh begini, tapi aku tidak mau. Tapi aku kalau tidak mau, aku masuk neraka. Gimana saya? Kan begitu. Bingungnya seperti itu.